Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa dan juga dalam diskusi materi tentang logika. Oke, jika kemarin kita terakhir mengulas tentang oposisi, maka kali ini kita akan membahas tentang silogisme. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui posisi silogisme atau kedudukan silogisme dalam logika itu termasuk dalam klasifikasi apa atau dalam penggolongan apa. Lantas dilanjutkan definisi silogisme itu sendiri, dan secara khusus kita akan mengulas definisi silogisme kategorik. Karena nanti dibedakan lagi ya, selain adanya silogisme kategorik juga ada silogisme hipotetik dan juga silogisme disjungtif. Nah, nanti kita akan mengetahui apa sih perbedaan-perbedaan di antara beragam silogisme tersebut. Tentu saja materi kali ini sangat erat kaitannya dengan materi yang sudah pernah kita ulas, yakni tentang proposisi, ya, jenis-jenis proposisi, kemudian ada ini ya, ada segi empat oposisi. Nah, itu nanti akan berkaitan. Nah, karena di dalam silogisme ini kan sebagai sebuah proses menarik kesimpulan. Jadi dari dua premis kita tarik kesimpulan, begitu kira-kira. Nah, nanti ada juga hukum-hukum yang harus dipatuhi ya, sehingga validitas dari silogisme ini dapat terjaga. Langsung ya. Yang pertama, kedudukan silogisme. Nah, di dalam logika itu dikenal adanya inferensi. Inferensi itu sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses atau aktivitas akal ya, atau aktivitas pikiran yang berupaya untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi menarik kesimpulan dari satu atau lebih berkaitan dengan premis-premis. Nah, inferensi sendiri terbagi menjadi dua, yakni inferensi langsung dan juga inferensi tidak langsung. Adapun proposisi kategorik, ya, proposisi hipotetik dan proposisi disjungtif yang kemarin sudah kita bahas, ya, berikut juga aturan-aturan yang harus ada atau yang memenuhi syarat sebagai proposisi tersebut itu masuk dalam inferensi langsung. Dikatakan inferensi langsung sebab kita dapat menarik kesimpulan langsung dari proposisi yang ada, ya, tanpa adanya perantara. Jadi kalau ada sebuah proposisi semua guru adalah manusia. Nah, itu bisa masuk dalam proposisi kategorik. Ya, proposisi kategorik di mana kita bisa menyimpulkan berarti semua guru itu manusia. Berarti ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan enggak guru itu bukan manusia. Nah, itu kan pertanyaannya seperti itu. Jadi tidak diperlukan perbandingan ya atau menghubungkan dengan premis yang lain jika berbentuk proposisi kategorik. Namun nanti jika proposisi hipotetik nanti ada tersendiri dan juga proposisi disjungtif juga ada tersendiri. Nah, makanya di situ ada konversi dan obversi. Ini berkaitan dengan jika proposisi ini disandingkan, ya, proposisi ini dihubungkan ya antara proposisi satu dengan proposisi yang lain, maka menghasilkan konversi dan obversi. Nah, berikutnya ada inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung ini berarti penarikan kesimpulan secara tidak langsung dari sebuah proposisi, melainkan dari 1-2 proposisi yang baru bisa kita tarik atau kita ambil kesimpulan.
Ya, jadi tidak serta-merta satu proposisi langsung kita selesaikan, langsung kita simpulkan, tidak, melainkan memperoleh kesimpulan dari dua premis. Ya. Selanjutnya kita masuk pada definisi silogisme. Oke, dari yang tadi ya sudah jelas bahwasanya posisi dari silogisme adalah sebagai inferensi tidak langsung karena memerlukan perantara, ya, memerlukan perantara atau premis lain yang harus dihubungkan sehingga baru bisa ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi. Definisi silogisme. Silogisme itu sendiri merupakan bagian dari inferensi tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari dua premis. Nah, dua premis ini nanti kita contohkan ya supaya lebih mudah dalam memahami tentang silogisme ini. Atau juga menurut Aristoteles, silogisme berarti argumen yang konklusi atau kesimpulannya diambil dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berbeda. Nah, nanti akan kita ulas juga maksudnya bagaimana. Dan untuk silogisme kategorik secara khusus, itu berarti silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Jadi, dalam silogisme kategorik, proposisi atau premis yang ditampilkan merupakan proposisi kategorik atau proposisi yang tidak mengandung syarat atau yang tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, maka di sini akan saya tanyakan, masih ingatkah teman-teman dengan proposisi kategorik? Ya, proposisi kategorik itu merupakan proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Ya, tanpa adanya syarat serta setidaknya terdiri dari masing-masing satu subjek, satu predikat, dan satu quantifier. Nah, di sini kalau misalnya kita contohkan ya silogisme ya, mohon maaf, silogisme kategorik berarti di dalamnya memuat proposisi-proposisi kategorik. Proposisi kategorik itu tidak tidak adanya syarat. Dalam arti gini, kalau misalnya proposisi hipotetik, kalau teman-teman masih ingat, kopulanya kan jika dan maka. Jadi ada syarat atau ada hubungan kausalitas. Namun kalau kategorik tidak ada syarat, tidak ada hubungan kausalitas. Ya, dan minimal tadi harus terdiri dari satu itu. Satu subjek, satu predikat, dan juga satu quantifier. Jadi kalau misalnya yang termasuk dalam proposisi kategorik, kalau kita review kembali, maka sebagai contoh adalah semua siswa ya, atau semua mahasiswa adalah misalnya semua mahasiswa adalah santri, misalnya seperti itu. Ya, itu sebagai contoh dari proposisi kategorik. Nah, kurang lebih nanti di dalam silogisme kategorik adalah menampilkan atau menyajikan proposisi-proposisi kategorik semacam itu. Ya, baik quantifiernya universal, partikular maupun singular. Universal berarti keseluruhan, partikular sebagian, dan singular personal. Kita lanjutkan untuk struktur silogisme. Struktur silogisme kategorik atau silogisme secara umum lah ya, itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada yang disebut dengan premis mayor, yang kedua premis minor, dan yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Jadi sebelum kita masuk pada kesimpulan, kita harus menganalisis dulu dari premis mayornya, kemudian premis minornya, baru pada kesimpulan sebagai bagian terakhir dalam mengambil konklusi atau kesimpulan terkait sebuah pernyataan atau proposisi. Nah, silogisme ya, khususnya silogisme kategorik, karena kita di sini
membahas tentang kategorik, ini dapat ditarik kesimpulan jika memiliki middle term atau term penengah, ya, yang menghubungkan antara premis mayor dan minor. Nah, untuk lebih mudah dipahami, silahkan teman-teman perhatikan contohnya ya. Contoh, semua manusia pernah berbuat salah. Hakim adalah manusia, maka kesimpulannya hakim pernah berbuat salah. Jadi proposisi pertama itu merupakan proposisi atau premis kategorik. Proposisi kedua juga proposisi kategorik. Ya, jadi yang disebut silogisme kategorik di dalamnya memuat proposisi kategorik atau yang tidak ada hubungan kausalitas yang ditandai dengan jika dan maka. Nah, di sini untuk lebih mudah mengingat ya rumus atau pattern dari silogisme, yaitu adalah A B, ya, A atau A sama dengan B, C sama dengan A, dan kesimpulannya adalah C sama dengan B. Ya, jadi jika semua manusia pernah berbuat salah. Nah, di sini manusia ini kita beri kode A atau masuk dalam middle term atau term penengah. Selanjutnya, pernah berbuat salah kita beri kode B, yang ini termasuk dalam predikat, ya, yang menjelaskan manusia. Jadi manusia, ternyata manusia itu semuanya pernah berbuat salah, ya. Dan di sini hakim kita beri kode C dan dia sebagai subjek. Dan manusia, nah kembali lagi manusia tadi sebagai middle term. Maka kesimpulannya C, ya, C sama dengan B. C adalah hakim, ya, sebagai quantifier tunggal, ya, pernah berbuat salah sebagai predikat. Jadi sebagai subjek dan predikat. Jadi intinya dari silogisme, ya, silogisme itu kita akan mengetahui atau menarik kesimpulan dalam bentuk subjek dan predikat dari dua premis. Selanjutnya ini berkaitan dengan hukum-hukum silogisme. Ini perlu diperhatikan supaya nanti teman-teman dapat memahami ketika menghadapi soal. Ya, jadi ketika dihadapkan pada sebuah soal, sebuah pertanyaan, teman-teman bisa memahami ini kira-kira penarikan kesimpulannya valid atau tidak. Ya, bisa diterima atau tidak. Nah, ini bisa dilandaskan dengan hukum-hukum silogisme berikut. Yang pertama, jika dalam salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Sebagai contoh tadi, ya. Atau kalau misalnya singular, ya. Jika dalam salah satu premis itu singular, maka kesimpulannya juga harus singular. Contohnya tadi, semua manusia pernah berbuat salah. Hakim, ya, adalah manusia. Maka kesimpulannya bukan universal lagi, melainkan personal atau singular. Hakim pernah berbuat salah. Selanjutnya, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Jadi kalau premisnya negatif tidak boleh, ya. Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya tidak boleh sebaliknya. Berikutnya, jika dua premis yang sama-sama partikular, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, jadi kalau dua premis yang disajikan, baik premis yang disebut sebagai premis mayor dan premis minornya itu sama-sama partikular, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Ya, karena sama-sama menjadi bagian, ya. Lantas apa yang bisa disimpulkan dari hal tersebut? Berikutnya, jika dua premis sama-sama negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, ini juga perlu diperhatikan, setidaknya salah satu term penengah harus terdistribusi. Jadi term penengah kalau tadi yang kita contohkan adalah manusia, maka harus terdistribusi manusia. Manusia itu bisa diklasifikasikan lagi. Manusia berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan profesinya, misalnya seperti itu. Jadi bisa didistribusikan. Predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan predikat yang terdapat dalam premis mayor. Ya, jadi predikatnya yang kita beri kode P tadi itu harus konsisten. Ya, kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif.
Jadi kalau misalnya tadi positif, pernah berbuat salah, maka ya positif. Ya, selanjutnya positif. Term penengah atau middle term harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Yang terakhir, silogisme harus terdiri dari 3 term. Ya, jadi kalau kita menyatakan silogisme, maka paling tidak ada 3 term di sini. Yang pertama ada term subjek, term predikat, dan juga term penengah. Adapun untuk secara detailnya sudah kita ulas contohnya tadi. Dan di sini ada bentuk-bentuk silogisme yang nanti bisa teman-teman diskusikan lebih lanjut. Ya, ada 4 bentuk. Untuk contoh yang kita sajikan tadi merupakan bentuk yang pertama. Nah, adapun untuk bentuk-bentuk silogisme ini mengacu pada apa, Bu? Mengacunya adalah pada tabel ya, tabel oposisi ya maupun dalil-dalil proposisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau oposisi kemarin misalnya A ya, jika A benar maka E salah. Misalnya seperti itu yang kemarin dalam tabel maupun dalam segi 4 oposisi itu masih kita perlukan ya, atau masih sangat kita perlukan untuk menarik kesimpulan dalam silogisme ini. Baik, nanti jika ada yang ingin didiskusikan kembali silahkan didiskusikan atau ditanyakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.